Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku. Mungkin sorry ya guys, beberapa hari ini eh, nggak upload. Bukan nggak ada bahan sih, karena lagi nggak enak badan. Ini aja masih sedikit agak flu. Tapi insya Allah nggak apa-apa kok, sehat-sehat aja semuanya. Amin. Terima kasih ya, selalu mau nunggu vlog-vlog aku. Tapi untuk kali ini pas banget di awal September ceria, kita mulai untuk aku bacakan peruntungan hal baik atau kurang baik yang terjadi di bulan September ini. Oke, nah tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel aku biar semakin banyak yang subscribe ya. Ini aku kocok dulu ya, karena tema 17 saja sudah selesai, jadi aku mau kocok sesuai dengan mood aku aja. Sekali lagi temanya itu adalah hal baik atau kurang baik apa sih yang terjadi di bulan September ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku tebar dan aku akan pilih kartu aku ya, sesuai dengan isi hatiku. Kok isi hatiku? Isi hati teman-teman. Oke, aku akan pilih di nomor 1 dulu. Bismillahirrahmanirrahim, nomor 1. Maaf ya teman-teman, suaranya agak bindeng, tapi masih kedengeran dong pastinya. Karena kebetulan headsetnya itu pas banget di dekat apa namanya bibir aku cie. Ini temanya sekali lagi hal baik dan kurang baik apa sih yang terjadi di sekitaran di bulan September tahun 2020. Teman-teman jangan lupa ya, apa namanya, selalu jaga kesehatan. Kalau aku sih flu batuk itu gara-gara kebanyakan minum RS, karena panas banget Bo gitu, jadi kayaknya hawanya tuh pengen minum air dingin terus, makanya jadinya flu deh. Nah sekarang teman-teman jangan lupa konsentrasikan dirimu sesuai dengan isi hatimu, pilih kartu yang sesuai dengan hatimu. Nomor 1, 2, 3, dan 4, 4, 3, 2, dan 1. Ingat sekali lagi sesuai dengan hatimu, dan temanya itu adalah apa ya, hal baik dan kurang baik apa sih yang terjadi di sekitaran bulan September tahun 2020. Silakan, 10 detik dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman sudah memilih, aku akan mulai ya. Dari nomor 1, kira-kira hal baik dan kurang baik apa sih yang terjadi di sekitaran bulan Oktober? Wow. Kalau aku lihat sih sebenarnya, kalau aku cukup jelaskan itu, yang pertama itu kalau aku lihat dari kartu aku yang ini adalah jangan gampang percaya sama omongan orang. Mungkin artinya omongan orang itu adalah gini, misalnya kayak misalnya tentang kalian bekerja, ini lo bakal ada yang dipecat, bakal ada yang ini, belum tentu itu benarnya, jadi jangan gampang percaya. Dan hal kurang baiknya yang aku tangkap dari kartu nomor 1 ini adalah eh, hati-hati, ada orang yang punya niat jahat atau niat kurang baik yang dia seperti mau menjual sesuatu atau menjanjikan sesuatu sama dirimu, tapi ternyata dia itu bohong. Contohnya gini, udah sih lu coba aja apa namanya kerja di perusahaan A gitu kan, tapi emang sih ada biayanya, misalnya kayak gitu, biayanya sekitar 1 juta misalnya kayak gitu, ternyata itu bohong gitu kan. Dan orang itu tidak membantu kamu untuk masuk ke tempat kerjaan, tapi ternyata uang kamu malah diambil sama dia gitu. Itu ibarat kata contoh, tapi bukan bukan berarti sesuatu hal yang pasti ya, tapi itu contohnya seperti itu. Dan contoh berikutnya kayak misalnya dia bilang kalau dia jual tas atau jam itu ternyata dia jual tas atau jam itu autentik, ternyata fake gitu kan. Jadi itu hati-hati karena ada unsur sedikit penipuan, tapi ini masih bisa diantisipasi ya, yang penting kalian berhati-hati. Kartu kedua aku lihat dari kartu aku, hal baiknya itu apa sih? Kalau aku lihat dari kartu aku, hal baiknya itu adalah ada sesuatu hal yang terjadi yang kamu pada akhirnya tidak ikut. Contohnya gini, kalau aku lihat di kartu yang kedua ini, misalnya apa ya contohnya ya,
kamu diajak teman-teman kamu nih, ayo kita liburan dulu yuk gitu kan, misalnya kemana lah gitu, ke kota A gitu. Tapi naik apa, kita naik travel aja atau naik transportasi umum lah, aku sebutnya transportasi umum aja. Ternyata pada saat naik transportasi umum kamu tuh ngerasa feeling kamu nggak enak gitu, enggak lah gue nggak mau naik deh gitu. Ternyata bener, takutnya ada apa-apa, contohnya ada apa-apa, tahu-tahu misalnya ternyata di dalam transportasi umum itu ada yang reaktif, misalnya COVID gitu, atau misalnya apa namanya, tiba-tiba delay karena misalnya kendaraannya bermasalah gitu, atau transportasi umumnya bermasalah gitu kan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, kamu menghindari sesuatu hal setidaknya bikin kamu tenang di rumah. Alhamdulillah gue jadi tenang-tenang aja nih di rumah, intinya sehat-sehat aja, selamat-selamat aja gitu. Terus kartu yang ketiga, kalau aku lihat dari kartu aku itu lebih kecenderungan ke arah hasil atau project ya. Jadi gambar kartu aku, insya Allah akan ada sesuatu hal yang berhasil, awal dari kesuksesan dari hasil pekerjaanmu yang sudah kamu kerjakan atau baru mulai kamu kerjakan akan berhasil. Jadi bisa aja ini usaha yang baru kamu mau rintis, bisa aja usaha kamu yang sudah berjalan gitu kan, bisa aja project kamu meeting sana meeting sini, ternyata insya Allah Septembernya deal atau goal gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku sih, insya Allah sih yes ya. Kalau aku lihat dari kartu aku, maksudnya ini kartunya ada hasilnya gitu, aku lihatnya di nomor 1. Nah itu nomor 1 ya teman-teman ya. Nah kalau aku lihat yang di nomor 2, kira-kira hal baik kurang baiknya apa sih gitu. Kalau hal baiknya itu hal kurang baiknya kalau aku lihat dari kartu aku hampir sama dengan nomor 1, karena cuma di sini akibat keteledoran kamu. Contohnya dalam hal bekerja, kamu tidak tidak apa menghitung ulang lagi, ternyata ada masalah nih. Masalahnya tuh apa, misalnya tiba-tiba kamu harus nombok sesuatu hal, terus tiba-tiba ternyata uangnya kurang dan kamu yang harus ganti gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku nomor 2 ini adalah hati-hati akibat kecerobohan kamu sendiri atau kelupaan kamu sendiri malah jadi fatal ya. Seharusnya kamu gaji, misalnya gaji bulan depan utuh, mau nggak mau mulai dipotong gara-gara ada nombok, dan itu kesalahan dari dirimu. Jadi harus lebih teliti lagi dan lebih berhati-hati lagi. Kartu nomor 2, wow, di sini sih insya Allah ada rencana atau visi misi hidup kamu yang bisa menghasilkan atau bisa jadi kenyataan. Contohnya rencana itu apa, misalnya ngajak orang tua kamu jalan-jalan. Terus yang kedua apa, ada gambaran misalnya rencana ke arah keseriusan. Terus yang ketiga, kira-kira rencana itu apa, misalnya kamu mau beli sebuah aset. Dan di kartu aku nomor 2 ini insya Allah bisa kesampaian, amin. Nah nomor 3 ini kira-kira ada sesuatu hal baik atau tidak baiknya apa sih. Kalau aku lihat sih ada orang yang nyinyir ya sama kamu, hati-hati, ada omongan orang yang kayak kesannya memfitnah kamu ya, walaupun itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi atau tidak sesuai dengan diri kamu, tapi gambarannya di kartu aku orang itu punya niat tidak baik sama dirimu, dan dia kayak punya tujuan sedikit memfitnah kamu atau menjelek-jelekan kamu. Itu yang aku lihat dari kartu aku nomor 2. Nah ini yang nomor 3 nih teman-teman, kira-kira ada apa sih gitu. Wow, wow, kalau aku lihat sih Kak, dari nomor 3 yang pertama itu adalah di sini sebenarnya aku membaca nggak tahu baik atau kurang baik ya, cuma yang pasti gini, saat kamu melakukan sesuatu hal jangan males, karena kalau kamu males malah hasilnya jelek gitu kan. Karena jeleknya itu apa, jeleknya karena diri kamu sendiri, karena kemalesan kamu ini yang membuat jadinya jelek, aku lihat dari kartu aku. Jadi intinya kamu yang milik kartu nomor 3 itu harus lebih fokus, dan harus, kalau memang kamu mau jalani, jalani. Kalau memang kamu dari awal sudah ragu-ragu, mendingan tidak usah dijalani, karena takut kedepannya malah apa namanya, hasilnya tidak baik, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, hasil usahanya juga ternyata karena kamu ikut-ikutan orang jadi hasilnya jelek gitu. Jadi harus sesuai dengan keinginan hati kamu. Sorry ya iklan. Nah kartu ketiga yang nomor 2, kalau aku lihat dari kartu aku di sini ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu luas ya, tanggung jawab dalam hal pekerjaan bisa, dalam hal hubungan kamu dengan pasangan kamu bisa, atau dalam hal lain juga bisa. Misalnya tanggung jawabnya itu apa sih gitu kan. Kalau tanggung jawabnya itu adalah bisa dalam hal pekerjaan, berarti harus lebih teliti lagi, harus lebih jangan gegabah. Terus dalam hal hubungan juga tanggung jawabnya itu apa sih, bisa menjaga kesetiaan, bisa untuk menjaga diri juga gitu. Jadi kalau aku lihat sih tanggung jawab ini lebih ke arah apa ya, sesuatu hal yang kita lakukan dan efeknya itu positif. Jadi hal baik dan kurang baiknya itu apa, yaitu jadi kita bisa menghindari dari sesuatu hal yang insya Allah yang bisa terjadi ya jelek,
nggak kejadian karena kita sudah bisa menghindari gitu. Nah yang terakhir nomor 3 itu apa sih? Kalau aku lihat di sini ada kartu berita baik. Yang pertama aku lihat ada kartu perjalanan atau traveling. Aku lihat terus yang kedua ada kartu bonus. Di sini ada kartu bonus atau berita baik. Terus yang ketiga juga aku lihat dari kartu aku, misal punten ya, teman-teman yang ada sesuatu hal misalnya sakit gitu kan, di sini bisa sembuh. Ibarat kata gini, kalau misal sakitnya sakit biasanya kan kadang kita kalau dibully sama orang sakit hati dong. Nah insya Allah hati kita bisa sembuh dan hati kita bisa memaafkan orang lain. Jadi ibarat kata tuh di kartu aku hal baik apa yang terjadi ya, ada rezeki bagus, ada bonus, terus udah gitu ada traveling, ada kartu perjalanan, terus ada bisa dekat dengan seseorang kan, walaupun LDR, walaupun hubungan hanya lewat telepon. Dan yang terakhir aku lihat ada faktor kesembuhan dari apa, sakit hati kita dengan seseorang, depresi kita atau karena bulian gitu. Aku lihatnya seperti itu di nomor 4. Nah, nomor 3. Dan yang terakhir nomor 4 itu adalah wow. Di sini kira-kira apa sih yang baik dan kurang baik ya gitu. Yang pertama yang baiknya ada kartu peran sebagai istri. Sepertinya ada orang yang akan melamar kamu dan melamar dan dilamar ya gitu. Jadi kayak misalnya ada sosok cowok yang melamar ceweknya, atau ada sosok cowok yang sudah niat untuk melamar kamu dan ceweknya juga menerima lamaran kamu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, insya Allah ada ending sesuatu hal baik dalam hal percintaan. Cuma agak hati-hati banget. Ini hal kurang baiknya sih apa sih gini. Yang pertama itu adalah nomor 4, jaga omongan terhadap orang lain. Karena aku lihat dari kartu aku, ada orang lain yang kayak kesannya sakit hati sama kamu karena ulah kamu atau omongan kamu yang kurang enak didengar terhadap dia. Terus yang kedua aku juga lihat dari kartu aku, hati-hati ada orang yang punya niat jahat dari segi unsur magic. Unsur magicnya itu apa sih? Misalnya unsur magicnya itu kayak dia punya niat jahat mau fitnah kamu, dia punya niat jahat pengen jelek-jelekin kamu di hadapan orang banyak, dia punya niat jahat kayak pengen hancurkan kamu gitu ya. Jadi agak berhati-hati, harus bisa jaga sikap nih teman-teman nih, harus bisa jaga omongan. Jangan sampai kita bisa menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari dari omongan kita sendiri atau ucapan kita sendiri. Jadi kalau aku boleh saran, nomor 4 ini harus sangat diwaspadai dengan doa. Kuatin doa, karena memang aku lihat kok tiba-tiba ada unsur magic atau cenayang. Ada orang yang akan punya niat kurang baik sama dirimu, ada tulisannya juga dia kayak mau fitnah kamu. Jadi berhati-hati banget ya pilih kartu nomor 4. Dan yang terakhir aku lihat dari nomor 4 itu adalah tulisannya kesehatan kurang baik. Artinya adalah jaga kesehatan, karena aku lihat ada gambaran drop, dan dari dropnya itu aku takutnya malah tambah drop terus karena kita tidak mau menjaga kesehatan, dan dari diri kita tuh kayak mensugestikan aduh kok sembuhnya lama sih gitu. Jadi jangan, kalau boleh saran harus positive thinking. Dan yang terakhir yang keempat juga aku lihat dari nomor 4 itu adalah ada kartu populer. Teman-teman bisa populer sih, teman-teman bisa terkenal, tapi aku takut terkenalnya karena omongan jelek, karena teman-teman difitnah atau dijelek-jelekin atau dihasut. Jadi agak berhati-hati sekali pilih nomor 4. Jadi nomor 4 yang bagus ya itu gambar kartu aku ya cuma satu, yaitu melamar gitu. Jadi ada gambar keseriusan ke arah pernikahan atau masa depan untuk kalian yang milih kartu nomor 4 ya. Mungkin yang harus diwaspadai yang lainnya itu adalah unsur magic itu yang tadi aku bilang. Intinya ada orang yang punya niat tidak baik sama kamu, dia pakai magic atau pakai unsur cenayang. Itu ya aku lihat dari kartu aku nomor 4. Semoga hal baik dan kurang baiknya ini bisa teman-teman perhatikan, dan yang kurang baiknya ayo dibantu dengan doa, dibantu dengan minta sama Allah, ibarat kata keselamatan gitu. Yang baiknya bantu doa lagi untuk biar bisa terwujud segera gitu teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton vlog aku. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.